Ya, kalaunya saya tahu eksistensinya kata Anda, dia bertemu Tuhan kan kayak gitu. Iya, Isra Mi'raj artinya apa, Pak? Kalau dia bertemu Tuhan ya, maka jatuh keadilan dia. Nabi Muhammad itu perintah sholat diturunkan kepadanya ya, bukan berarti dengan biji mata Nabi Muhammad dia lihat Allah, nggak kayak gitu. Jadi dia dapat perintah dari siapa dong, Pak, kalau gitu? Diperintahkan dia langsung berbicara kepada Allah sebagaimana Nabi Musa berbicara kepada Tuhan. Kok pakai Musa sih, Pak? Ini kan lagi bicara Nabi Bapak, Ya kan, Pak. kan masuk akal semuanya gitu. Kalau saya pakai standar saya, ya. Jangan Tapi pada kalau hukum Musa, saya Aduh. bikin standarnya di kitab Anda kan baru masuk gitu. Jangan, Pak. Jangan pakai kitab kita. Kita mah udah tahu tentang kitab-kitab. Maksud saya, apakah benar, Pak? Nabi Bapak waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan Tuhannya di sorga apa di langit gitu, benar nggak itu, Pak? Kalau benar, berarti dia tahu dong bentuk Tuhan Bapak, gitulah maksud saya. Udah dibilang dia ya diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, bukan untuk melihat Tuhan, bukan. Oh, berarti dia nggak melihat Tuhan waktu itu, Pak? Kalau ada makhluknya yang melihat Tuhan satu pun di muka bumi ini, jatuh keadilan dia. Jadi perintah sholatnya dari mana itu, Pak? Ya, sebagaimana Nabi Musa berbicara dengan Tuhan. Lagi ke Musa lagi sih, Pak. Ya ampun. Nabi Musa aja bisa langsung bicara dengan Tuhan. Itu Musa yang mana itu? Musa itu Musa yang mana? Yang kedengaran suaranya aja kan yang kedengaran. Enggak, itu Musa yang mana maksud Ustadz? Ayo, gimana? Suaranya aja kan yang kedengaran, betul nggak? Enggak, tadi kan Ferawati bertanya perintah sholatnya dapat dari mana, kan gitu. Ya, perintah sholatnya langsung Allah berkalam kepada Nabi Muhammad, oke? Di mana, Pak? Di Sidratul Muntaha, udah. Apa itu namanya itu? Di langit apa sorga? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin tastawa wa bil ufuqil a'la. An-Najm. Di mana, Pak? Di gunung atau di langit apa di sorga, Pak? Di langit. Di langit. Naik dengan cara apa itu nabinya, Pak, ke langit, Pak? Nah, kalau yang itu kan bukan eksistensi dari pertanyaan Anda. Ya, tanyakan yang penting. Ini hubungannya dia dipanggil ke langit. Artinya kan, Pak, dia berhubungan dengan Tuhannya Bapak, betul nggak? Dia ke langit. Di langit bertemu dengan Tuhan Bapak, harusnya kan Isra Mi'raj. Artinya begitu kalau yang saya tahu. Ternyata kata Bapak tidak bertemu ya? Lah, kata siapa bertemu? Oh, jadi itu dia dapat perintah dari siapa, Pak? Ya dari Tuhan semesta alam dengan cara berkalam. Dari mana dia tahu itu Tuhan? Dari mana dia tahu itu Tuhan? Udah dibilang yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra. Itu saksinya siapa, Pak? Saksi pula yang dicari. Siapa saksi Yesus terima firman? Yesuslah firman. Yesuslah firman. Yesus tidak terima firman. Tuhan Yesus itu sang firman. Ya, Tuhan Yesus itu sang firman. Dia yang berfirman. Nggak usah dikentok. Beda-beda pula jawaban kalian. Yang betul yang mana sih? Iya, firman. Sang firman. Dia yang berfirman. Dia yang berkata-kata gitu. Dia tidak menerima. Tapi dialah firmannya, Pak. Oh, dialah firmannya. Segala firman yang engkau berikan kepada. Udah nggak usah ke sana, Pak. Maksudnya makanya standar itu yang saya Nabi Bapak, saya pakai gitu. Pak, ketika Nabi Bapak bertemu dengan Tuhannya Bapak itu nggak ada saksi, Pak. Nah sama, Yesus juga terima firman nggak ada saksi. Apa hubungannya sama Yesus, Pak, dengan Nabi Bapak? Kan nggak ada, Tuhan kita juga beda saya kan? Gunakan. Hah? Standar yang sama saya gunakan. Pak, Bapak jawab dulu, nanti habis ini tentang Yesus. Bapak jawab dulu, Nabi Bapak ketemu dengan Tuhan Bapak di langit, adakah saksinya, Pak? Nah memangnya Nabi Muhammad itu mau ketemu itu mau kondangan atau kayak gimana gitu? Mau banyak-banyakan. Mika, gimana sih Mika? Kan pusing sendiri. Makanya saya mau tanya dulu standarnya dari Yesus. Yesus terima firman. Siapa? Gini, Pak, jangan gini. Ketika kita diskusi, kita selesaikan dulu satu topik. Nanti tentang Yesus kita akan bicara. Maksudnya gini, kita kan tadi tentang eksistensi Tuhan. Saya tadi mau bantunya, mau ngingetin. Pasti mungkin Pak Yusuf lupa bahwa ada yang ya udah.
sebelum Anda masuk, tadi saya jelaskan dengan Mbak Mikana, siapa saksinya. Pertama malaikat Jibril, yang kedua Allah, yang ketiga nabinya sendiri. Dah. Loh, kok saksi? Tapi kan nggak bertemu Allah, Pak. Kok Allah jadi saksi, Pak? Makanya, siapa saksinya? Yesus terima firman. Nggak ketemu Bapa kan dia? Waktu di dunia. Yesus kan itu dia firman, Pak, sang firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Siapa saksinya? Itu kan dari roh keilahiannya, Pak. Itu tadi remata, saya bilang itu kehendak, jangan mengalihkan. Tadi itu udah dijawab, Ustaz. Tadi udah dijawab itu, Ustaz. Kamu jangan ngalihkan topik, mengalihkan dunia. Makanya saya juga menjawab. Saya juga menjawab melalui Al-Quran. Saya kenapa protes gitu. Bukan, kalau memang nggak ada saksinya ya berarti nggak ada gitu aja, Pak. Bener nggak? Harusnya saksi itu, Pak, adalah manusia. Gini, Mbak Pera, karena Yesus terima firman juga nggak ada saksinya, saya nggak protes gitu. Saya hormati jawaban Mikana. Tuhan Yesus itu sang firman, dia yang berfirman. Oh, berarti nggak ada saksinya ya? Oh, berarti dengan katanya nggak ada saksinya ya, Pak? Yohanes 17 nomor 8, Yesus terima firman. Siapa saksinya? Tuhan Yesus sang firman. Sang firman di situ, firman itu remata di situ dalam bahasa aslinya. Iya, itu tadi udah dijelasin, udah selesai. Nggak usah kamu alihkan. Tentang Yesus udah, Pak. Sekarang tentang Nabi Bapak. Saya gini loh, Pak. Kita berbicara standar yang sama saya pakai. Pak Yusuf, saya sih kalau misalnya memang keliru, coba Bapak bilang keliru. Saya mau bilang gini, Pak. Apakah memang benar tidak ada saksi? Kalau dari pernyataan Bapak sih memang tidak ada saksi. Lalu yang kedua, tadi Bapak ada menyebut Jibril. Betul, Pak? Betul ya? Jibril ini kan kalau nggak salah malaikat. Betul nggak, Pak? Ya. Berarti artinya ini antara Nabi Bapak dan Jibril doang dong berarti ya? Nah, ada 3. Nabi, malaikat Jibril, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3. Coba saya lihat ayatnya deh, Pak. Kalau Yesus kan, kalau Yesus kan cuma 2. Jadi Yesus lagi, orang lagi Yesus nanya dan Jibril. Bapak, oke? Hah? Yesus itu Bapak, Pak. Enggak, saya Yesus buka itu ya, Bapak. Pak. Terus, Pak, saya mau lihat, Pak, bahwa ada 3 di Isra Mi'raj itu, yaitu siapa aja, Pak? Jibril, Allah, dan Nabi Bapak. Di mana ayatnya, Pak? Hah? Quran surah An-Najm. Apa? Quran surah An-Najm. Itu hadis apa Quran? Quran ya, Pak? Quran surah An-Najm, oke? Ya. Nah, berarti nggak ada saksinya ya? Yesus terima firman. Baiklah. Kita belum ke topik sana ya, Pak. An-Azam berapa, Pak? Ini lagi aku buka. Yang 1 sampai 10. Kan, Pak, ditunjukkan, Pak, supaya kita enak ya, Pak, lihatnya ya, Pak. Ya udah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya. Baca bahasa Indonesianya aja, Ustaz. Aduh, bahasa Indonesia. Udah dibilang Al-Quran saya itu bukan bahasa Indonesia. Iya, maksudnya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya supaya kami ngerti, kan kami nggak tahu bahasa Arab. Gini Mbak Mikana, ya kalau Anda tulisannya bagaimana? Maka dari itu, ya kalau Anda nggak tahu bahasa Arab, maka dengarkan jawaban saya. An-J-A-M. An-Najm. Iya, QS 53 ayat 1 sampai 10. Itu terjemahannya gimana, Pak? Bukan, iya. silakan dibaca, ada terjemahannya. Quran surah 53. Jangan dong Nah, dah. Terus? Nggak apa-apa, terjemahannya juga kalau memang ada di situ boleh, Pak.
ada di situ. Lah, terus itu Atau ya, kalau kita lihat atau gini, Boleh aku bacain, Bapak nggak sensitif kan? Bentar. Sensitif nggak? Qad ra'ahu. Ya, gimana? boleh dibacain terjemahan bahasa Indonesianya nggak Ustadz? Boleh. Nih ya. Kalau boleh aku Ketika Nabi bacain Pak, Muhammad ketemu nih. Ya boleh, baca aja. Biarin aja Ustadz itu yang baca Ya, ya. terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan. Ya, silakan. Baik. Ya, Mbak Mikana ya. Nih. Saya langsung aja ya. Lalu malaikat Jibril ya Pak auha ila abdihi ma auha. Lalu dia Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Oke? Ini Nabi Muhammad Di sini ayat satunya waktu di perjalanan. Bentar. Kalau di sini demi bintang tahu. Ya, demi bintang ketika terbenam, madalla sahibukum, kawan Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Tahu saya dan tidak berucap pula tentang Al-Qur'an berdasarkan hawa nafsunya. Terus Al-Qur'an itu tidak lain kecuali wahyu yang dia sampaikan kepadanya. Ada nggak malaikat Jibril? Belum kan? Siapa Pak? Ini yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala ngomong Kepada langsung siapa? kepada Nabi Muhammad, oke? Itu kata nabinya kan? Nggak ada saksinya kan? Apanya kata nabinya? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi itu kan setelah dia turun, Nabi ngomong, ini Allah yang ngomong sama aku kan gitu kan judulnya ini kan? Nah, ini dia langsung terima firman, perintah sholat. Kan kita bahas iya. Isra Mi'raj. Nabi Iya. Muhammad ya tidak ada perantara Jibril, tapi dia langsung terima wahyu. Kata Nabi Bapak kan? Kata nabinya kan? Al-Quran itu tidak lain Di mana di kecuali wahyu Najm yang 1 ayat disampaikan 10 kepadanya. perintah sholat? Nggak, itu bukan perintah sholat loh Pak. Nah, makanya kalau nggak paham Al-Quran saya nggak usah ngotot. Ini ketika diperintahkan untuk diperjalankan terima wahyu perintah sholat yang kata Anda tadi ketemu Tuhan ya. Ada nggak ketika ketemu Tuhan ini Al-Quran tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya? Ada malaikat Jibrilnya? Belum. Itu kan menurut nabinya Bapak, benar apa tidak kan Iya, cuma Nabi menurut. tahu kan. Itu menurut Betul. Al-Quran, menurut Al-Quran, Iya, bukan menurut Nabi saya. Bapak lah. Ya kan menurut Nabi Bapak, Bukan, benar tidak bukan tidak ada yang tahu. karena udah dibilang in huwa illa wahyu yuha, bukan menurut Nabi tapi menurut Al-Quran firman Allah, oke? Firman Allah itu kan yang disampaikan oleh nabinya Bapak toh. Nah, oke, nah itu jawabannya ya. Udah Gimana jawab. Pak sholatnya Pak? Saya udah baca sampai ayat 21, 22. Belum ada tentang sholat ini Pak. Tahu di ayat 4 tadi aja ada nggak malaikat Jibrilnya? Yang tentang sholat, Pak bilang Nabi Itu Bapak naik wahyu itu. wahyu yang disampaikan tentang sholat tanpa perantara Quran surah An-Najm ayat 4. Makanya buka penjelasannya kenapa ayat itu turun ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan terima perintah sholat, oke? Nah, makanya belajar dulu gitu. Iya, aku lagi belajar Pak. Ternyata nggak ada saksinya ya. Jadi ini kata Nabi, dia naik ke atas. Dia Jadi Tuhannya kan berbicara kepada dia. Lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah saksinya malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala serta yang mengalami Nabi Muhammad ya. Nah, itu Ayat saksinya. berapa itu Pak? Ayat berapa itu? Oh iya, makanya baca sampai 10 siapa aja oknum yang diceritakan di situ. Oke? Lalu 10 ya. Lalu disampaikannya sebagaimana- wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Ini kata siapa? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada? Kepada Nabi Muhammad. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad. Disampaikannya. Itu kata Allah kepada Muhammad. Ya langsung.
Iya, tapi kan ini menurut nabinya kan Pak, hanya nabinya yang tahu toh Pak. Menurut nabinya, menurut Al-Quran, kok menurut nabi? Al-Quran Menurut itu isinya Al-Quran, wahyu kan? nabi. Ah, ini wahyu toh, Nah, yang diterima oleh nabi. Di mana diterimanya? Di Sidratul Muntaha. Tuh. Ya, nggak ada saksinya kan Pak? Nah, saksinya malaikat Jibril tuh, ceritanya dengan Allah, dengan nabinya, 3. Di sini yang ngomong Jibril Pak, bukan Allah kan? Ini Jibril loh. Nah, makanya yang ngomong itu Allah kepada nabinya. Kata nabinya kan? Nah, bukan kata nabinya, kata Allah, kata Quran. Gini Pak, aku datang ke kamu, ya, aku datang ke kamu, ya, lalu kamu sampaikanlah ABCD ke aku. Ini kita berdua nggak ada yang lihat nih. Nah, terus aku turun, aku ngomong ke Mika, Mika, tadi aku ketemu sama Tuhan, dia ngomong ABCD. Nah, itu kan hanya aku yang tahu, Mika kan nggak tahu Pak, nggak ada saksi. Mika cuma, oh gitu ya, gitu doang kan, dia berhak untuk percaya atau tidak, kan gitu. Nah, terus perannya Jibril di situ apa Pak kalau gitu? Perannya Jibril membawa Anda. Jibril membawa aku. Ketemu saya. Iya, ketemu kamu. Terus lalu berarti benar kan ku bilang, berarti Nabi Bapak ketemu sama Tuhan Bapak, betul nggak? Jadi gini, bukan ketemu tatap muka, bukan. Tetapi dia perintah kalam, oke? Mengkalamkan kepada Nabi Muhammad perintah sholat, oke? Satu ya, mengkalamkan itu seperti apa Pak? Dia berfirman langsung, memperdengarkan suara zatnya kepada Rasulullah, dan Nabi langsung diberikan pendengaran, kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dah? Di sini nggak dibilang dia mendengar Pak? Iya, dijelaskan kayak gitu. Karena kata Yesus nggak ada yang dapat dengar suara Tuhan, nggak ada. Kok jadi Yesus lagi, orang lagi Isra Mizraj? Standar yang saya bawa nggak ada Yesus Pak. Gitu. Ya, ini oke.